Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji dan Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Lulu Amalia Faadilah, mahasiswa MBA UGM Yogyakarta angkatan 79 konsentrasi marketing. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kenikmatan yang Dirasakan pada Niat Pembelian Impulsif Studi pada Belanja Secara Langsung di TikTok Shop. Latar belakang pada penelitian ini, saat ini TikTok merupakan salah satu media sosial yang mengalami pertumbuhan popularitas yang tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia menjadi pasar TikTok terbesar kedua di dunia pada tahun 2020. Laporan survei yang dilakukan oleh Populix berjudul The Social Commerce Landscape in Indonesia menyebutkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia gemar berbelanja online, salah satunya melalui TikTok Shop. Hal ini terbukti dengan TikTok Shop menjadi media sosial yang paling sering digunakan untuk belanja online di Indonesia, yaitu persentasenya sebesar 46%. Salah satu fitur yang sedang populer di TikTok Shop adalah belanja secara langsung. Belanja secara langsung telah mengalami lonjakan popularitas sebagai strategi pemasaran baru yang memanfaatkan penggabungan hiburan dan kenyamanan belanja daring. Fitur belanja secara langsung dalam perdagangan elektronik dianggap sebagai tren baru untuk menjadi saluran baru, cara baru, dan pengalaman baru bagi konsumen untuk berbelanja di perdagangan elektronik, yang tentunya memiliki peluang bisnis ke depannya. Dalam belanja secara langsung, pembelian impulsif dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan transaksi konsumen. Perilaku pembelian impulsif tersebut sering terjadi dan dihasilkan dari rangsangan tertentu selama proses belanja. Pembelian impulsif juga mempengaruhi penjualan sebagian besar produk setiap tahun. Oleh karena itu, menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif dari belanja secara langsung adalah masalah terbaru dan kritis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Xiang et al. 2016, kenikmatan yang dirasakan konsumen dari platform social commerce secara positif mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara impulsif. Ketika seseorang merasa senang dan bergairah, maka memiliki efek positif yang signifikan terhadap niat untuk membeli secara impulsif. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenikmatan yang dirasakan oleh konsumen seperti permintaan, kenyamanan, interaktivitas, dan keceriaan yang diharapkan dapat mendorong niat pembelian impulsif konsumen sebagai tanggapan perilaku konsumen. Hal ini tentunya harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasa yang ditawarkannya. Selanjutnya, guna memperoleh gambaran awal mengenai perilaku konsumen, dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 3 orang pengguna belanja siaran langsung di TikTok Shop. Saya menanyakan bagaimana pengalaman responden dalam belanja siaran langsung pada TikTok Shop. Dan berikut merupakan hasil wawancara dari ketiga responden yang mengantarkan saya untuk menggunakan variabel pada penelitian ini. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian ini, meskipun belanja secara langsung dapat meningkatkan penjualan dan memiliki keuntungan yang menggiurkan, namun sulit untuk menjaga konsumen untuk tetap menonton, terhibur, dan berinteraktivitas selama belanja secara langsung berlangsung. Perusahaan juga sulit untuk mengontrol bagaimana kenikmatan yang dirasakan konsumen berdasarkan dorongan emosional mampu mendorong keinginannya untuk berbelanja. Hal tersebut, apabila tidak dipahami perusahaan dengan tepat, maka akan merugikan perusahaan karena strategi pemasaran yang dibuat juga tidak tepat. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian, terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah permintaan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan? Yang kedua, apakah kenyamanan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan? Yang ketiga, apakah interaktivitas berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan? Yang keempat, apakah keceriaan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan? Dan yang kelima, apakah kenikmatan yang dirasakan berpengaruh positif pada niat pembelian impulsif? Tujuan penelitian ini secara khusus menguji faktor-faktor stimulus seperti permintaan, kenyamanan, interaktivitas, dan keceriaan pada niat konsumen untuk melakukan pembelian impulsif pada belanja secara langsung yang didasari pada kenikmatan yang dirasakan konsumen. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan masukan kepada perusahaan mengenai variabel yang harus mereka prioritaskan dalam melakukan belanja secara langsung di TikTok Shop agar berdampak pada niat pembelian impulsif konsumen. Berikut merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengembangan hipotesis, hipotesis pertama yaitu permintaan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu kenyamanan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan. Hipotesis ketiga yaitu interaktivitas berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan. Hipotesis keempat, keceriaan berpengaruh positif pada tingkat kenikmatan yang dirasakan. Dan hipotesis kelima yaitu kenikmatan yang dirasakan berpengaruh positif pada niat pembelian impulsif. Selanjutnya, model penelitian pada gambar merujuk pada teori dasar stimulus organisme and response yang dicetuskan oleh Mehrabian dan Ransel pada tahun 1974. Model penelitian yang digunakan diadopsi dari penelitian Lin et al. Pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah permintaan, kenyamanan, interaktivitas, keceriaan, kenikmatan yang dirasakan, dan niat pembelian impulsif. Penelitian ini mengkonstruksi pengaruh faktor stimulus lingkungan belanja secara langsung terhadap situasi psikologis konsumen. Dan berikut merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, permintaan adalah sikap konsumen yang dihasilkan dari seberapa besar preferensi atau kebutuhan konsumen untuk membeli produk atau layanan yang dipasarkan dalam belanja siaran langsung. Definisi ini mengadopsi dari Lin et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk kenyamanan adalah penilaian konsumen terhadap sejauh mana yang dirasakan konsumen ketika dapat menghemat waktu dan upaya dalam berbelanja di belanja siaran langsung. Definisi ini mengadopsi dari Herman dan Beek pada tahun 1986. Selanjutnya, interaktivitas adalah penilaian konsumen mengenai pengalaman yang dirasakan ketika berinteraksi dengan pembawa acara dan konsumen lain saat berbelanja di belanja siaran langsung. Definisi ini mengadopsi dari Thorson dan Rogers pada tahun 2006. Selanjutnya, keceriaan adalah penilaian konsumen terhadap seberapa besar yang dirasakan konsumen ketika merasa senang dan terhibur saat pembawa acara memberikan hiburan di belanja secara langsung. Definisi ini mengadopsi dari Barnett pada tahun 2011. Selanjutnya, untuk kenikmatan yang dirasakan adalah persepsi konsumen terhadap sejauh mana yang dirasakan konsumen ketika merasa baik dan bahagia saat berbelanja di belanja siaran langsung. Definisi ini mengadopsi dari Eroklu et al. Pada tahun 2001. Dan niat pembelian impulsif adalah niat pembelian konsumen yang dilakukan secara tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa pertimbangan ketika berbelanja di belanja siaran langsung. Definisi ini mengadopsi dari Monster Book dan Hawkins pada tahun 2016. Metode penelitian pada penelitian ini, jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan survei kuesioner, untuk teknik pengumpulan sampel menggunakan non-probability dengan teknik purposive sampling, untuk populasi sampelnya yaitu seluruh pengguna aplikasi TikTok di Indonesia. Kriteria sampel terdapat 3. Yang pertama yaitu responden berusia 17 tahun ke atas, yang kedua pernah berpartisipasi atau menonton dalam belanja siaran langsung TikTok Shop, dan yang ketiga adalah berniat melakukan belanja daring melalui belanja siaran langsung di TikTok Shop. Untuk ukuran sampel, menurut Hare et al. 2010, rasio yang digunakan untuk jumlah sampel adalah 5-10 kali dari jumlah pertanyaan. Maka 22 pertanyaan dikali 10 yaitu 220 sampel. Selanjutnya, untuk metode analisis data, peneliti menggunakan PET Analysis Structural Equation Model menggunakan software Smart PLS. Untuk skema penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang disebarkan di Twitter, Instagram, TikTok, dan Telegram, yang mendapatkan 234 responden, namun 11 responden tidak valid, sehingga data yang valid sebanyak 220 responden. Kualitas data penelitian yaitu menggunakan statistik deskriptif dan matriks korelasi. Untuk model pengukuran, yang pertama uji validitas dilihat dari nilai convergent validity, yaitu nilai autoloading dan AVE. Selanjutnya, untuk diskriminan validity menggunakan Warner-Larker. Untuk uji reliabilitas dilihat dari nilai composite reliability dan Clonch by alpha. Untuk model struktural dilihat dari nilai R-square dan F-square. Uji kecocokan model menggunakan standarized root mean square residual atau SRMR, dan juga normal fit index atau NFI. Pengujian hipotesis menggunakan teknik bootstrapping yang melihat nilai original sampel, t-statistik, dan p-value. Berikutnya adalah profil responden seperti yang bisa dilihat. Untuk domisili didominasi oleh domisili Jawa, untuk jenis kelamin didominasi oleh perempuan, pekerjaan didominasi oleh mahasiswa, umur didominasi oleh 17-25 tahun, untuk nominal belanja per transaksi didominasi sebesar 150.001 sampai 300.000, pengeluaran bulanan kurang dari 1.500.000, dan kategori produk yang biasa ditonton dalam belanja siaran langsung adalah produk fashion. Selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis kualitas data. Hasil statistik deskriptif diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang positif dan nilai standar deviasi yang mendekati 1, yang artinya bahwa responden setuju dengan pernyataan pada kuesioner dan data penelitian memiliki keberagaman sampel yang bervariatif. Selanjutnya, untuk hasil matriks korelasi dilihat dari hasil perhitungan percent correlation, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai korelasi dalam penelitian ini adalah positif, dan masing-masing variabel dalam penelitian ini saling berkorelasi. Selanjutnya, untuk hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai Clonch by alpha dan composite reliability masing-masing variabel lebih dari 0,7, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bisa dikatakan memiliki nilai reliabilitas yang memuaskan karena sudah memenuhi nilai minimum yang disyaratkan. Selanjutnya, hasil analisis evaluasi model pengukuran yang pertama yaitu hasil validitas konvergen dilihat dari nilai outer-loading dan AVE. Nilai outer-loading seluruh variabel lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE seluruh variabel lebih dari 0,5, sehingga seluruh variabel dikatakan valid dan menunjukkan indikator tiap variabel dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur. Untuk hasil validitas diskriminan menggunakan Warner-Larker, hasil uji validitas diskriminan dikatakan valid karena nilai akar kuadrat AVE tiap konstruk diperoleh hasil lebih besar dari korelasinya, sehingga seluruh konstruk dikatakan memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya yaitu hasil analisis evaluasi model struktural dilihat dari nilai R-square dan F-square. Dilihat dari nilai R-square, variabel kenikmatan yang dirasakan mampu mempengaruhi variabel niat pembelian impulsif sebesar 68,8% secara keseluruhan. Sedangkan variabel niat pembelian impulsif mampu mempengaruhi variabel kenikmatan yang dirasakan sebesar 18,9% secara keseluruhan.
Untuk hasil F-square-nya, dilihat dari nilai F-square, variabel permintaan tidak memiliki efek ketika dikeluarkan dari model penelitian. Kemudian, variabel kenyamanan dan interaktivitas memiliki efek kecil ketika dikeluarkan dari model penelitian, sedangkan variabel keceriaan dan kenikmatan yang dirasakan memiliki efek besar ketika dikeluarkan dari model penelitian. Selanjutnya, hasil analisis uji kecocokan model. Model penelitian ini dapat dikatakan fit karena memiliki nilai SRMR sebesar 0,064 yang berarti di bawah 0,08. Kemudian nilai NFI sebesar 0,802 yang berarti bahwa kurang dari 0,9. Namun nilai NFI ini tidak dapat menjadi satu-satunya tolak ukur model fit karena sangat dipengaruhi oleh ukuran sampel serta digunakan nilai estimate model yang menilai korelasi antara semua konstruk, sehingga dapat dikatakan model ini layak untuk digunakan. Selanjutnya, berikut merupakan hasil analisis pengujian hipotesis. Selanjutnya, berikut merupakan ringkasan hasil pengujian hipotesis. Terdapat satu hipotesis yang tidak didukung dalam penelitian ini, yaitu H1, sedangkan keempat hipotesis lainnya, yaitu H2, H3, H4, dan H5 didukung, karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai estimate yang positif. Selain itu, pengaruh antar variabel pada keempat hipotesis yang didukung adalah signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keceriaan memiliki nilai estimate terbesar dibandingkan faktor stimulus yang lain. Hal demikian disebabkan karena konsumen yang menonton belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop merasa senang dan terhibur saat membawa acara memberikan hiburan di belanja secara langsung. Ketika konsumen merasakan keceriaan, maka mendorong konsumen untuk merasakan kenikmatan yang dirasakan, sehingga mendorong niat pembelian impulsif konsumen dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Selanjutnya, pembahasan hipotesis. Hasil pengujian pada hipotesis pertama ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lin et al. 2022 yang menunjukkan bahwa permintaan memiliki pengaruh terhadap kenikmatan yang dirasakan. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis kedua hingga kelima sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lin et al. 2022 yang menunjukkan bahwa didukung seperti berikut. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, permintaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kenikmatan yang dirasakan dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Yang kedua, kenyamanan memiliki pengaruh pada tingkat kenikmatan yang dirasakan konsumen dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Yang ketiga, interaktivitas memiliki pengaruh pada tingkat kenikmatan yang dirasakan dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Yang keempat, keceriaan memiliki pengaruh paling tinggi pada tingkat kenikmatan yang dirasakan dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Dan yang kelima, kenikmatan yang dirasakan memiliki pengaruh pada niat pembelian impulsif dalam belanja secara langsung di aplikasi TikTok Shop. Selanjutnya, untuk implikasi manajerial, yang pertama, permintaan tidak mampu mempengaruhi kenikmatan yang dirasakan konsumen. Pelaku usaha disarankan untuk mementingkan faktor lain dalam meningkatkan kenikmatan yang dirasakan, seperti menyediakan barang yang sedang trendy saat ini. Yang kedua, penting untuk pelaku usaha tetap menjaga kenyamanan yang dirasakan konsumen untuk mengontrol tingkat kenikmatan yang dirasakan dalam belanja secara langsung di TikTok Shop. Yang ketiga, interaksi langsung yang terjadi antara pembawa acara dengan konsumen dan konsumen dengan konsumen lain yang menonton membuat konsumen merasa berpartisipasi secara langsung dalam belanja secara langsung. Maka dari itu, diharapkan perusahaan dapat memilih pembawa acara yang dapat mendorong interaktivitas antara pelanggan dan juga konsumen yang lain. Yang keempat, pelaku usaha perlu fokus untuk merancang konten belanja siaran langsung yang menarik agar konsumen tetap terhibur selama beraktivitas di belanja secara langsung. Dan yang kelima, meskipun kenikmatan yang dirasakan bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi niat pembelian impulsif konsumen pada penelitian ini, namun pelaku usaha disarankan untuk tetap mempertahankan dalam membangun kenikmatan yang dirasakan. Selanjutnya, mengenai keterbatasan riset dan arahan riset mendatang, penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan penelitian ini yaitu masih terdapat variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi niat pembelian impulsif, karena dilihat dari nilai R-square kenikmatan yang dirasakan hanya mempengaruhi niat pembelian impulsif sebesar 18,9%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk dapat menambah variabel dalam respon psikologis konsumen atau organisme yang dapat meningkatkan niat pembelian impulsif, seperti diantaranya kegunaan yang dirasakan, kepercayaan konsumen, sikap hedonis, dan sikap utilitarian. Hal tersebut dikarenakan belanja secara langsung sebagai media pemasaran baru masih terus berkembang, sehingga masih terdapat banyak informasi yang bisa diteliti untuk mengetahui cara peningkatan pada niat pembelian impulsif dalam belanja secara langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.